lagi buang air kecil, terus sambil megang HP sih aku ya, terus sambil bete kan tuh iseng, kayak ada rambut gitu dari atas warna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemimi, cerita mistis milenial. Kali ini kembali lagi bersama gue Disa. Apa kabar kalian sobat milenial? Semoga kabar kalian sehat semuanya. Kali ini gue lagi main-main nih ke tempat salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman horornya saat bekerja di salah satu kantor terseram di Jawa Barat. Di pengalaman narasumber kali ini, dia mendapat gangguan secara fisik, seperti merasa dilihati oleh sosok, tapi pas dia lihat itu tidak ada sosok. Dan dari karyawan lain, ada yang merasa ditepuk pundaknya, tapi di saat dia menengok, tidak ada siapa-siapa. Oke, sebelum kita lanjut ke narasumbernya, untuk sobat milenial jangan lupa untuk subscribe, komen, and like, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk kalian semua tahu video terbaru dari kita. Oke, kali ini lanjut aja langsung ke narasumber. Halo Vina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana pengalamannya yang katanya pernah bekerja di tempat terseram ya? Kantornya itu terseram ya? Iya sih, seram. Itu apa sih gangguan-gangguan yang paling sering terjadi di kantor itu? Yang aku rasain sih kayak diperhatiin. Kalau di bawah tangga itu kan ada tangga, di bawahnya tuh kayak ada yang merhatiin kalau lagi nonton film apa ngerjain sesuatu gitu. Nah, awal mulanya bisa bekerja di situ tuh bagaimana, dan sampai akhirnya Vina ngerasa ini kantor bermasalah deh, ada sesuatu di dalam kantor itu. Boleh diceritain nggak? Oh iya, boleh. Awalnya sih aku kan kerja udah 2 tahun ya, udah 2 tahun lebih. Awalnya sih pas pertama masuk biasa aja, kayak kantor biasa sewajarnya gitu. Kok lama-lama kayak makin aneh gitu kan, kayak ada yang merhatiin, terus sering bunyi-bunyi gangguan gitu deh. Terus di belakang, di gudang kan ada gudang, itu juga ada kayak yang sering lewat-lewat gitu Kak. Bayangan gitu. Iya, ya? bayangan gitu. Itu yang bener-bener ngerasa Vina pengalamannya tuh kerja di situ yang bener-bener kayak, wah ini parah banget sih gangguannya. Itu apa? Di lantai 2 sih Kak, di lantai 2. Itu ngerasa? Iya, ngerasa kayak ada yang jalan di atap, kayak ada langkah-langkah keseret-keseret gitu. Pas dicek tuh nggak ada sama sekali? Nggak ada, aku kan kadang sering ngecek tuh ke atas, nggak ada apa-apa. Kalau pengalaman salah satu temennya itu yang katanya ngerasa ditepuk dan pas dilihat nggak ada orang tuh gimana? Dia kan kerja shift malam ya, dari jam 5 sampai jam 10. Dia tuh pulang dari sini, terus nongkrong lah tuh kayak di warkop. Nah, temennya ada yang bisa ngeliat kayak gitu. Katanya itu nggak pegel, di belakangnya digelendotin katanya gitu. Digelendotin apa katanya gitu. Ternyata ada nenek-nenek di belakangnya katanya. Ada gitu, nenek-nenek? Iya. Kalau Vina sendiri pernah melihat? Oh, pernah sih di kamar mandi bawah. Itu gimana ceritanya? Lagi buang air kecil, terus sambil megang HP sih aku ya, terus sambil bete kan tuh iseng, kayak ada rambut gitu dari atas warna putih. Itu rambut? Iya, rambut putih. Terus aku langsung lari deh, takut. Dan itu memang sebelumnya itu Vina tahu nggak sejarahnya dari bangunan itu apa gitu? Oh, aku nggak tahu. Nggak tahu. Wah, itu berarti seperti penunggunya, tapi penunggu kamar mandi, dan itu dia mengikuti cowok itu iya. Sampai rumah, dan Vina pun sempat melihat sosok nenek tersebut. Ya, aku sih nggak pernah digangguin ya, tapi diperhatiin aja gitu. Kalau yang cowok sempat kayaknya digangguin.
Nah, sobat milenial, udah penasaran dengan cerita Kavina? Kita langsung aja ceritanya dari Kavina. Ya kak, awalnya kan aku nggak kerja, terus ayah mertua aku nawarin kerja, katanya di tempat temannya lagi ada lowongan. Terus aku coba-coba, ternyata masuk, tuh keterima. Seminggu pertama sih nggak ada gangguan apa-apa, biasa aja. Setelah minggu kedua, kok makin kesini makin aneh. Lagi ngerjain tugas kan tuh, kayak ada yang merhatiin gitu di sekeliling tuh, apalagi yang di bawah tangga itu. Nah terus ke kamar mandi juga ada yang aneh gitu kan, kayak ada yang lewat bayangan-bayangan. Terus akhirnya udahlah biasa aja gitu kan, imajinasi aja itu mah. Terus aku balik lagi tuh, ada suara-suara di atas kayak keseret gitu. Terus aku cek lah tuh ke atas, ternyata nggak ada apa-apa. Terus udah aku biarin aja kan. Ada lagi kayak ketukan jalan, kayak langkah gitu, tuk 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 tuk. Terus aku cek lagi tuh ke atas, nggak ada apa-apa lagi. Nah, kata aku udahlah ini mah aneh, kata aku gitu kan. Terus aku ke kamar mandi tuh kak, mau buang air kecil. Nah di situ kayak ada merhatiin. Pas aku ngeliat ke atas tuh ada rambut. Iya ada rambut warna putih. Rambut warna putih? Iya warna putih, kayak nenek-nenek gitu sih. Nah terus aku nggak jadi pipis, akhirnya aku lari kan karena aku takut. Aku kunci, terus aku numpang pipis di sebelah. Kan sebelah tuh ada tukang kopi. Nah aku pipis di situ. Nah sekalian aku makan dulu kan. Nah abang-abangnya itu nanya, kok numpang di sini, bukannya di samping ada toilet katanya. Terus aku bilang, iya tadi kayak ada ngeliat sesuatu jadi takut gitu, kaget. Oh emang udah lama, kata dia gitu. Dia kan sering ngeliat aku. Udah, kata aku gitu. Terus dia cerita, katanya dulu juga ada karyawan yang keluar gara-gara itu, ada katanya ngeliat nenek-nenek. Sama, gangguannya sama yang dirasakan karyawan itu juga. Terus kan aku kan pergantian shift tuh, aku tungguin tuh teman aku yang shift 2. Terus aku nanya, di sini ada gangguan-gangguan gak sih, kata aku gitu kan. Terus kata dia, emang digangguin, kata dia. Iya, ditampakin di kamar mandi ada nenek-nenek, kata aku gitu. Dia cerita katanya dia pernah digangguin juga sama nenek-nenek, sampai rumah diikutin. Sampai rumah? Iya sampai rumah kak. Katanya sih dia cerita gini, pulang dari kantor, terus dia nongkrong sama temennya di warkop. Nah kata temennya bisa ngeliat. Kata temennya, lu nggak capek itu digelendotin gitu katanya. Ada yang ngegelendotin. Terus apaan emang, katanya gitu. Itu ada nenek-nenek katanya gitu. Oh terus dari situ aku udah tahu tuh, oh ternyata ini ada yang nggak beres nih gitu. Lagi kak, waktu itu kan bos aku kan lagi ada klien. Aku libur hari Minggu, dia sendiri kan otomatis kesini sendiri. Terus udah selesai berbincang-bincang mau pulang. Pas mau pulang tiba-tiba pintu depan itu nggak bisa kebuka, terkunci sendiri. Iya padahal nggak dikunci. Itu aneh, pas mau dibuka lagi kuncinya nggak bisa, kuncinya malah patah. Terus kuncinya patah, akhirnya dia nungguin berapa menit gitu sambil nunggu tukang benerin pintunya kan. Akhirnya dipotong kan tuh itunya, tuh baru bisa keluar. Dia tuh kayak ngeliat apa gitu, ada yang jalan di belakang di gudang.
Ada yang jalan. Iya, di gudang katanya. Makanya dia kalau sendirian takut. Iya. Sampai yang punya tempatnya aja takut ya. Takut, iya. Kayaknya sih karena kamar mandi deket gudang ya. Jadi kan aku juga ngeliatnya di kamar mandi. Iya, di gudang kayaknya juga ada juga kayaknya itu. Sering ngerasa. Iya, kayak ada yang bayangan-bayangan gitu. Iya. Sering berisik gitu. Di belakang itu kan di lantai 2, belakang itu perumahan Kak. Di depan itu kan ada sapam tuh. Nah, sapamnya tuh pernah cerita waktu aku jajan di belakang. Katanya, "Teh, itu sampai malam," katanya. Jaganya. Enggak bang, kata aku gitu kan. Terus, oh, waktu itu saya pernah ngeliat jam 11 malam, setengah 12-an, ada yang ngintip. Saya kira si Teteh, katanya gitu. Ada yang ngintip? Tapi kok nggak pakai kerudung? Kan Teteh pakai kerudung, katanya dia gitu. Kirain aku sampai malam gitu. Padahal aku kan sampai jam 4 doang. Sobat milenial, pengalamannya tuh luar biasa banget dari cerita narasumber kita kali ini, Kak Vina. Apalagi yang ngalaminnya sendiri itu bukan Kak Vina sendiri, itu dari yang punya tempat, karyawan yang lain, sampai ke penduduk sekitar sini pun ngalamin. Berarti gangguan di sekitar sini, di tempat ini itu cukup ekstrim ya. Iya. Dibilangnya energinya cukup kuat. Waktu itu kan aku pulang kerja jam 12, terus aku mau pulang cepet-cepet tuh, mau ketemuan sama temen aku. Terus pas jalannya sih sebenarnya banyak, tapi kan aku mau pulang cepet, jadi aku milih lewatnya yang cepet aja. Di dekat situ kan ada kayak pohon bambunya tuh kayak goa gitu Kak. Terus kayak ada sarang-sarang gitu deh. Terus tanahnya tanah merah. Terus itu biasanya buat jalan, tapi kata orang sih serem gitu. Tapi kan pengen pulang cepet-cepet ya, jadi aku lewat situ aja deh. Terus ada suara-suara tuh, kataku pohon bambu kena angin kali gitu kan. Terus aku jalan, pas jalan tuh pas masuk ke terowongannya itu tuh kayak dingin gitu. Tapi padahal tuh di luar terang, panas. Pas masuk tuh kayak dingin, gelap gitu. Jadi aku cepet-cepet tuh pulang. Pas nggak lama kayak ada suara. Nah, terus karena takut tuh kan aku buru-buru jalan. Terus kayak ada yang ngikutin gitu di belakang. Terus aku takut, aku jalan aja tuh, jalan. Nggak lama situ Kak, aku kayak ngerasa ada yang merhatiin aku gitu. Aku takut kan. Terus aku jalan aja tuh cepet-cepet. Aku kejeblos. Nah, di jeblosan itu kayak gendangan air gitu. Terus kok aku ngerasa kayak airnya panas. Terus aku jalan aja deh. Aku abaikan aja tuh. Pas aku jalan, terus mata aku tuh kayak burem gitu langsung. Terus gelap. Aku nggak sadar lagi di situ. Aku pingsan tuh Kak. Terus katanya sih aku dibawa sama tetangga aku ke rumah. Terus ternyata tuh aku nggak sadarkan diri. Terus kan mama aku tuh nyadarin aku pakai minyak kayu putih, terus pakai sapu lidi tuh digitu-gituin, tabok-tabokin. Nggak sadar juga. Terus nenek aku lewat kan, rame-rame tuh gitu. Terus disamperin. Pas nenek aku datang, aku bangun tuh. Terus aku bangun melek, tapi kayak matanya kayak melotot gitu Kak, melotot. Terus diajak ngobrol tuh sama nenek aku kan. Ternyata itu ada yang masukin aku katanya, kemasukan. Terus ngatain nenek aku pakai bahasa Arab gitu. Iya, ngobrol bahasa Arab.
nggak ngerti aku juga. Gitu. Nah terus aku ngamuk-ngamuk Kak, terus ngamuk-ngamuk pakai bahasa Arab, terus nyakar-nyakar gitu, banting-banting bantal, semuanya banting-banting. Nah terus kan akhirnya dipanggilin tuh orang pinter di sekitar situ. Nah sekitar situ nggak ada yang bisa katanya, harus dari keturunan yang masukin yang aku itu. Dibawalah ke daerah yang pertama aku injak itu tuh, yang kebun yang kayak goa gitu. Nah habis itu ada katanya daerah situ yang masih saudaraan sama itu. Orang tua aku tuh nyari-nyari ke situ, nanya-nanya. Ternyata ada di situ orang pinter. Nah aku dibawa ke situ, dibawa pakai mobil kan. Aku ngamuk-ngamuk pertamanya, terus nggak lama pingsan. Nah habis itu kan dibawa ke situ. Ternyata kata orang situ, orang pinternya, katanya aku nginjek anak jin yang penghuni di situ Kak. Anak jin? Iya, terus yang panas itu ternyata anak jin? Iya, yang panas itu yang aku injak sebelumnya itu ternyata anak jin. Dia marah, anaknya diinjek katanya. Akhirnya merasuki kamu? Iya, sampai rumah, sampai ternyata yang dia ngomong sama nenek aku tuh anaknya marah diinjek katanya gitu kan, kadang nggak ngerti bahasa Arab ya kan. Iya, aku sih Kak yang sadar kalau aku tuh kemasukan. Terus kan diajak ngobrol gitu kan, itu akunya. Terus pertamanya sih ngobrolnya santai gitu, pakai bahasa-bahasa nggak jelas gitu, Arab gitu kan. Nah nenek aku ngerasa aneh, kayak ada yang aneh gitu. Katanya harus ada yang keturunannya katanya. Aku sih nggak inget, tapi aku mimpi. Tanya sama orang tua aku, Kak baru bangun pas aku pertama sadar. Iya kataku gitu kan. Terus kayak mimpi gitu mah, kataku gitu kan. Mimpi apa katanya gitu. Mimpi nolongin nenek-nenek, aku bilang gitu. Terus nenek-nenek lagi di mana, kata orang tua aku gitu kan. Nenek-nenek lagi di gusuran, aku bilang gitu. Terus aku ceritain aja nih ya Kak. Ya. Terus kan ceritanya ada nenek-nenek di bawah itu di gusuran, tuh kayak gusuran deket kali-kali gitu sih aku mimpinya. Nenek-nenek mau naik ke atas. Terus aku bilang, Nek mau dibantuin gak naik, kataku gitu, biar aku sekalian mau naik ke atas, kataku gitu. Katanya nggak usah pertamanya. Terus kasihan kan aku bantuin aja tuh, aku rangkul. Terus pas udah sampai atas nggak lama hilang nenek-neneknya. Aku bingung, aku mau pulang lewat mana. Terus jalanannya tuh kayak susah gitu, turun susah, lurus gak ada jalan, aku bingung. Terus akhirnya aku udah nggak inget apa-apa lagi. Nah, kayaknya sekian dulu cerita dari narasumber kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and then like. Terima kasih banyak Kak Vina udah mau bercerita di kita. Sekian dari Cemimi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Disa undur diri dan Kak Vina undur diri. Salam Sobat Milenial. Mm-hmm.